Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Setelah beberapa minggu, mungkin kurang lebih 2 mingguan lah ya, aku tuh nggak update tentang informasi ya karena kesibukan di dunia nyata. Jadi dunianya Maya kayak berhenti sebentar. Tapi di video kali ini aku bakal bagikan informasi buat teman-teman semua, khususnya buat para TKI dan juga warga negara Indonesia mengenai perjalanan internasional. By the way teman-teman, mungkin di video-video selanjutnya aku bakal update mengenai video tentang informasi dan juga seputar TKI atau itu masakan ya, karena ada juga beberapa teman yang minta resep seperti itu. Gimana nih kalau misalkan channel YouTube aku bakal update tentang masakan, tentang resep gitu ya, tentang informasi dan juga vlog-vlog kuliner atau vlog liburan seperti itu. Nah, kalau teman-teman setuju, tolong ya tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau bagikan informasi seputar perjalanan internasional atau warga negara Indonesia yang mau pulang, mau masuk ke Indonesia. Tapi teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Nah guys, mulai tanggal 17 Juli 2022 itu ada aturan baru, alur protokol kesehatan kedatangan di Indonesia dari luar negeri. Dalam SE Kemenhub nomor 71 dinyatakan bahwa pelaku perjalanan luar negeri dengan transportasi udara wajib mengikuti aturan sebagai berikut. Jadi langsung aja aku mau ngasih tahu poin-poinnya aturan perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia. Jadi 1. Pemeriksaan dokumen kesehatan di entry point. Jadi pemeriksaan mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Teman-teman wajib download aplikasi Peduli Lindungi. Kalau tidak bisa isi, teman-teman tidak usah mengisi karena sekarang itu hanya mengisi profil aja. Yang penting kalian download. Selanjutnya pemeriksaan sertifikat vaksin 2 kali dosis atau vaksinasi 2 kali. Minimal kalian itu vaksin 14 hari sebelum terbang ke Indonesia. Untuk warga negara Indonesia yang belum mendapatkan vaksin akan divaksinasi di entry point saat kedatangan atau di tempat karantina setelah melakukan pemeriksaan RT-PCR di hari keempat karantina dengan hasil negatif. Nah, untuk warga negara asing dari luar negeri yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan domestik atau melakukan perjalanan internasional, wajib melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pada saat kedatangan dari luar negeri, wajib menjalani pemeriksaan gejala tubuh dengan suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Dan buat kalian ya, yang di atas 37,5 derajat Celcius, maka kalian akan melakukan tes RT-PCR ulang. Jadi buat kalian itu yang ada gejala suhunya itu naik gitu ya, kalian bakal dites PCR setelah tiba di Indonesia. Dan yang tidak melebihi 37,5 derajat Celcius, maka tidak akan dites RT-PCR ulang. Nah, untuk pemeriksaan ini dan juga untuk tes PCR untuk warga negara Indonesia, biayanya itu ditanggung pemerintah. Tapi untuk warga negara asing, biayanya ditanggung mandiri atau dibayar sendiri. Nah, tadi kan aku bilang ya, untuk suhu tubuh yang 37,5 derajat Celcius yang melakukan tes RT-PCR ulang setelah tiba di negara Indonesia dan selanjutnya hasilnya negatif seperti itu ya, maka untuk pelaku perjalanan luar negeri yang belum vaksin atau sudah vaksinasi 1 kali aja minimal 14 hari sebelum terbang ke Indonesia, ini wajib dikarantina 5 hari teman-teman. Nah, untuk pelaku perjalanan luar negeri yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali dosis atau 3 kali dosis bisa melanjutkan perjalanan pulang. Selanjutnya, untuk pelaku perjalanan luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau kesehatan komorbid yang menyebabkan belum atau tidak dapat mengikuti vaksin COVID-19 dan sudah menyelesaikan isolasi atau perawatan COVID-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis 2, ini diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sedangkan jika hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila mengalami gejala ringan, ini buat yang
tes ulangnya itu hasilnya positif ya teman-teman, dan apabila kalian itu mengalami gejalanya ringan, dilakukan isolasi di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal dengan waktu isolasi sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Nah, tadi kan untuk gejala yang ringan ya teman-teman, dan apabila kalian itu merasakan atau disertai dengan gejala berat atau komorbid gitu ya yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19. Dan untuk waktu isolasi ini sesuai rekomendasi dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan. Nah, seluruh biaya penanganan dan evakuasi medis bagi warga negara asing dibebankan secara mandiri atau biaya sendiri ini untuk warga negara asing. Tapi untuk warga negara Indonesia, seluruh biaya penanganan dan evakuasi medis biayanya ditanggung pemerintah atau gratis. Jadi untuk warga negara Indonesia untuk penanganan COVID-19 ini gratis teman-teman. Jangan khawatir ya buat teman-teman TKI atau warga negara Indonesia yang mau pulang ke negaranya sendiri. Nah, oke guys, jadi itu tadi ya informasi dari aku mengenai perjalanan dari luar negeri yang mau pulang ke Indonesia. Dan ini tuh yang aku ambil adalah poin-poinnya, karena aku juga nggak mau membahas panjang lebar yang tidak berguna. Pokoknya intinya itu, kalian setelah tiba di Indonesia, kalian bakal melakukan pemeriksaan di entry point ya, pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi, kartu sertifikat vaksinasi, dan dites suhu kalian. Langkah-langkahnya seperti apa sudah aku kasih tahu ke teman-teman semua. Apabila kalian tidak bisa mengisi aplikasi Peduli Lindungi, maka kalian download aja ya sebelum berangkat, sebelum pulang ke Indonesia kalian download aja. Nanti apabila diperlukan untuk pengisian ada petugas yang siap membantu teman-teman. Nah, oke guys, jadi itu aja informasi dari aku, dan apabila ada saran dan kritik atau pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Dan next time aku ingin buat video selain informasi, aku juga mau bagi resep karena ada juga teman-teman yang request mengenai resep, dan aku juga mau buat vlog-vlog liburan atau kuliner buat teman-teman agar teman-teman juga nggak bosan ngeliat aku duduk di sini sambil membacakan informasi ya. Atau teman-teman punya ide yang lain, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Oke? Jadi ini juga buat menghibur teman-teman juga ya. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.